Halo Sobat Movie, bagaimana kabarnya? Masih tidur dengan posisi mata tertutup? Hehehe. Kembali lagi bersama saya Fadil di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang akan melanjutkan cerita dari Sang Baba Yaga atau The Boogeyman. Buat kalian yang belum nonton cerita John Wick 1, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan buat kalian yang sudah menonton, tunggu apa lagi? Langsung saja simetriskan posisi rebahan dan kita smackdown ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan aksi kejar-kejaran John Wick dengan seorang pengendara motor. Setelah John Wick berhasil membuat si pemotor terjelengkang, John Wick pun langsung mengambil kartu identitas si pemotor, di mana kartu identitas tersebut berguna untuk John Wick agar bisa masuk ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut tak lain tak bukan adalah markas para mafia yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Abram. Abram ini adalah paman dari Losef yang mencuri mobil John Wick dari cerita sebelumnya, di mana tujuan John Wick mendatangi tempat ini adalah untuk mengambil kembali mobilnya yang telah dicuri oleh Losef, dan sekarang mobil itu dititipkan ke pamannya Abram. Dengan kartu identitas tersebut, John Wick berhasil masuk dengan sangat mudah dan di saat masuk, ia menghajar semua pasukan Abram yang ada di sana. Setelah menghajar sebagian pasukan Abram, John Wick pun langsung menghubungi Abram. Entah apa yang dikatakan John Wick kepada Abram, tetapi Abram terlihat panik setelah mengetahui bahwa yang menghubunginya adalah John Wick si Baba Yaga. Baba Yaga. Setelah itu, John Wick akhirnya menemui mobilnya yang terparkir di garasi Abram. Di saat John Wick ingin pergi, John Wick pun kembali dihadang oleh pasukan Abram. Setelah membantai mereka semua, John Wick pun menemui si Abram yang dimana John Wick tidak membunuh si Abram, dan justru John Wick lebih memilih berdamai karena John Wick tahu bahwa Abram tidak tahu menahu tentang mobil John Wick yang dicuri oleh ponakannya itu. Остайся пенсии, мистер Уик. Keesokan harinya, John Wick meminta Leo untuk memperbaiki mobilnya, di mana Leo sebenarnya sulit untuk menerima hal tersebut karena mobil John Wick sudah rusak parah. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan dari John Wick. Dengan terpaksa, ia pun menerima permintaan John Wick tersebut. Setelah itu, John Wick tampak menguburkan kembali peralatannya yang dimana John Wick bermaksud untuk benar-benar ingin berhenti dari dunia kriminal dan ingin menghabiskan sisa hidupnya sama seperti manusia pada umumnya. Tak lama kemudian, datanglah teman lamanya yang bernama Santino De Antonio. Tujuan Santino De Antonio menemui John Wick adalah untuk menagih kembali janji John Wick yang dimana dulu John Wick sempat meminta bantuan kepada Santino, dan sekarang Santino lah yang ingin meminta bantuan kepada John Wick dengan bukti segel perjanjian darah. Segel perjanjian darah ini digunakan oleh para kriminal untuk membuat janji kuat agar tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Dan jika ada yang mengingkari janji, maka ia harus menerima konsekuensi dari pihak yang bersangkutan.
Find someone else. Namun, di sini John Wick yang ingin hidup damai pun menolak permintaan dari Santino karena ia tak mau lagi membunuh seseorang walau ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil sudah melanggar aturan. Santino yang kesal pun langsung keluar dari rumah John Wick dan di saat John Wick memandangi foto mendiang istrinya, tiba-tiba ya, Santino yang sakit hati karena dikhianati oleh John Wick pun membakar rumah John Wick saat itu juga. Beberapa saat kemudian muncullah beberapa polisi dan pemadam kebakaran untuk mengamankan TKP yang dimana polisi tersebut sudah kenal dengan John Wick dan lebih memilih untuk diam dan tidak mencampuri urusan John Wick. Terlihat bahwa John Wick masih bimbang dengan keputusannya dan ia pun memutuskan pergi ke Hotel Continental untuk menemui Winston. Setelah tiba di Hotel Continental, John Wick pun langsung menemui Winston yang dimana Winston sudah tahu maksud kedatangan John Wick dan Winston menyarankan John Wick untuk menerima permintaan dari Santino agar John Wick bebas dari dunia kriminal ini dan bisa hidup damai setelah itu. I have no choice. Rules. Without them, we live with the animals. Setelah mendapat nasihat dari Winston, John Wick dengan terpaksa akhirnya menemui Santino untuk menunaikan misi yang Santino maksud. Sebelum pergi, ia menitipkan anjingnya ke si pelayan hotel agar si anjing tidak menghalangi misinya. Setelah tiba di sana, John Wick langsung to the point dan bertanya, apa yang harus kulakukan? Di mana Santino menyuruh John Wick untuk membunuh kakaknya sendiri yang bernama Gianna De Antonio. Di mana tujuan Santino tersebut untuk mendapatkan posisi kakaknya yang sekarang berada di bangku The Hague Table di Roma, Italia. The Hague Table ini adalah pimpinan tertinggi dari para kriminal yang mengatur para kriminal dan The Hague Table memiliki 12 cabang di berbagai negara. Seperti biasa, setelah mengetahui apa yang harus ia lakukan, John Wick pun pergi begitu saja tanpa mengatakan satu patah kata pun. Saat tiba di Roma, Italia, John Wick terlebih dahulu mengambil deposit senjatanya yang masih tertinggal di sana. Setelah mengambil deposit senjatanya, John Wick terlihat masuk ke sebuah hotel yang dimana hotel tersebut tak lain tak bukan adalah Hotel Continental cabang Italia. Setelah masuk, John Wick disambut hangat oleh manajer hotel tersebut yang bernama Julius. Merasa John Wick adalah tamu yang spesial, Julius pun memberikan kamar terbaik yang ada di hotelnya. Grazie. Setelah mendapatkan kamar terbaik di hotel tersebut, John Wick pun pergi membeli berbagai macam perlengkapan yang sekiranya ia butuhkan untuk membunuh Gianna. Mulai dari melihat peta konstruksi markas Gianna, memesan jas anti peluru, dan membeli berbagai macam senjata. Good afternoon, Mr. Wick. Your past fondness for the German Variest importing. Wounded bolt carrier, Trigicon Acupoint with 1/6 magnification. Merasa semua sudah siap, John Wick pun langsung bergegas masuk ke markas Gianna melalui terowongan di bawah tanah. Terlihat juga John Wick meletakkan berbagai senjata di setiap sudut terowongan untuk jaga-jaga. Di sana ternyata markas tersebut sedang mengadakan pesta penyambutan kepada Gianna yang kini resmi menjadi pemimpin The Hague Table. Di saat Gianna sedang berada sendirian di kamar pribadinya, disitulah si Baba Yaga sang hantu pun muncul di belakang Gianna secara tiba-tiba. John, yet here you are. Gianna yang sudah mendengar rumor tentang John Wick si Baba Yaga pun hanya bisa pasrah dan lebih memilih bunuh diri karena ia tahu bahwa dirinya tak akan selamat dari John Wick.
Di saat John Wick ingin keluar, di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kaisen, yang ternyata Kaisen ini sekarang bekerja menjadi asisten pribadinya Gianna. Merasa ada yang aneh dengan kehadiran John Wick di sana, Kaisen pun menembak John Wick dan aksi John Wick pun tak bisa dihindarkan lagi. Di saat John Wick sedang berada di saluran bawah tanah, di sana sudah ada pasukan Santino yang menunggu John Wick. Bukannya membantu, pasukan tersebut malah menyerang John Wick. Di saat John Wick sedang berjalan menuju Hotel Continental, Kaisen pun menabrak John Wick dan Baywan antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. Terlihat pertarungan sengit antara John Wick dan Kaisen dan tanpa mereka sadari, ternyata mereka tak sengaja masuk ke dalam Hotel Continental dan terpaksa mereka harus menghentikan baywannya tersebut. Karena tidak mau melanggar aturan Continental, mereka pun lebih memilih minum di bar hotel. Di saat itu Kaisen berkata, hutang nyawa harus dibayar nyawa dan ia akan membunuh John Wick secepatnya. Setelah Kaisen pergi, terlihat si bisu bawahan Santino seolah-olah mengatakan bahwa ialah yang lebih dulu membunuh John Wick. Setelah itu, John Wick mendapat telepon dari Santino yang mengatakan ia akan balas dendam atas kematian kakaknya. Seperti biasa, John Wick hanya diam dan mematikan teleponnya. Merasa John Wick akan memburunya, Santino pun memasang kontrak berstatus terbuka dengan nama John Wick sebesar $7 juta untuk membunuh John Wick. How may I direct your call? Accounts payable. One moment. I appreciate the service. Di saat kontrak itu dibuka, semua telepon pembunuh bayaran pun mendapatkan notifikasinya. Sementara itu, terlihat Winston menemui Santino untuk mengkonfir bahwa John Wick sudah menyelesaikan segel perjanjian darah. Sir, I have everyone in New York looking for him. You incinerated the priest's temple. Burned it to the ground. Adio, Santino. Di saat John Wick kembali ke Amerika, ia tak sadar bahwa dirinya kini resmi menjadi buronan dengan berstatus ekskomunikado. Di saat itu, para pembunuh bayaran yang ada di sana pun berlomba-lomba untuk membunuh John Wick. Setelah selesai membantai mereka semua, akhirnya Kaisen pun muncul untuk melanjutkan baywannya untuk membalaskan kematian Gianna yang telah dibunuh John Wick. Namun di sini John Wick malah memilih menghindari Kaisen karena ia sedang terluka. Di saat John Wick berada di dalam kereta, ternyata Kaisen sudah menunggunya. Mau tidak mau, John Wick harus menghadapinya. Dan baywan antar pembunuh profesional pun dimulai. Karena John Wick adalah pemeran utama di film ini, sudah pasti John Wick lah yang akan menang. Di saat polisi muncul, di sana John Wick meminta seorang pengemis untuk mengantarkannya kepada Bowery. Karena John Wick tahu pengemis di sana bukanlah pengemis biasa, melainkan sindikat pembunuh bayaran.
say, hey man, you got a quarter? As I live and breathe, John Wick. Setelah dibawa ke hadapan Bowery, John Wick pun langsung to the point bahwa ia sedang membutuhkan senjata. Sebetulnya Bowery enggan menolong John Wick, namun karena diyakinkan John Wick bahwa ia akan membalas budi, barulah Bowery memberikan John Wick sepucuk pistol yang berkapasitas 7 peluru dan menyuruh anggotanya untuk mengantarkan John Wick ke markas Santino. Kimber 1911. 7 rounds. Your descent into hell begins here, Mr. Wick. He's at the museum. Setelah sampai di sana, terlihat Santino yang sedang merayakan pesta pergantian posisi kakaknya di bangku delectable. John Wick yang sudah terlanjur marah pun memulai kembali aksi beradrenalinnya. Reflections of the soul at the new modern NYC. The world, and just possibly lead you to... The marker is complete. No wife, no life. of the soul at the new modern NYC. We hope you enjoy. Beberapa saat kemudian, Santino pun mendatangi Hotel Continental agar John Wick tidak dapat membunuhnya di sana. Di sana, Santino menyuruh Winston untuk mencabut status John Wick sebagai keanggotaan di Continental. Namun Winston tidak bisa melakukannya karena John Wick belum melanggar aturan Continental. This kingdom is mine and mine. I'm here to see Santino. Beberapa saat kemudian datanglah John Wick dengan emosi yang sudah tidak bisa ia tahan lagi. John Wick pun membunuh Santino saat itu juga. Jonathan, just walk away. Walk away. Ya, perbuatan John Wick sudah jelas melanggar peraturan di Continental. Terlihat raut wajah kecewa dari Winston karena John Wick telah melanggar kode etik dan peraturan di Continental. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, John Wick pun menenangkan dirinya di rumahnya yang kini sudah hangus terbakar. John Wick terlihat frustasi atas apa yang telah ia lakukan. Tak lama kemudian datanglah pelayan Hotel Continental yang mengajak John Wick ke suatu tempat. If you would be so inclined. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, terlihat Winston sudah menunggu John Wick. Winston mengungkapkan kekecewaannya kepada John Wick yang dimana John Wick telah membunuh Santino di dalam Hotel Continental. Dan hal itu sudah dilarang keras oleh The Hackable atau pimpinan tertinggi para kriminal. Winston yang tak mau membunuh John Wick pun menyarankan John Wick untuk pergi sejauhnya sebelum Winston mencabut keanggotaannya di Continental. Dan Winston menegaskan kepada John Wick untuk tidak berbuat sesuatu di sini karena di sini semua yang ada di tempat ini tak lain tak bukan adalah pembunuh bayaran yang menunggu John Wick. Dengan berat hati, Winston pun memberikan waktu 1 jam kepada John Wick agar dirinya bisa kabur di sini. Jonathan.
Tak ingin buang-buang waktu, John Wick pun bergegas pergi dan meninggalkan tempat tersebut dan film pun berakhir.